Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmasetika akan menjelaskan tentang mikroenkapsulasi. Berikut anggota kelompok. Yang pertama, Fiska Maya Nurhaliza. 2, Finska Astetika Wijaya. 3, Firda Fauziani. 4, Firdaus Putra Mulia. 5, Fitriani Nuraini. 6, Fitria Tahta Alvina. 7, Florencia Irena Indargo. 8, Francisca Miranda Puspitasari. 9, Frena Putri Ramadhani. 10, Gilang Ardiansyah. 11, Gita Cayaningrum. 12, Graciana Herma Putri. Yang pertama, pendahuluan akan disampaikan oleh Finska. Dalam tahun-tahun terakhir ini, berbagai modifikasi produk obat telah dikembangkan untuk melepaskan obat aktif pada suatu laju yang terkendali. Berbagai produk pelepasan terkendali telah dirancang dengan tujuan terapeutik tertentu yang didasarkan atas sifat fisikokimia, farmakologi, dan farmakokinetika obat. Mikroenkapsulasi adalah suatu proses di mana partikel-partikel obat, baik bahan padat, cair, ataupun gas, dijadikan kapsul dengan ukuran partikel mikroskopik, dengan suatu bahan penyalut yang khusus yang membuat partikel-partikel dalam karakteristik fisika dan kimia yang lebih dikehendaki. Dalam metode, penulis menggunakan metode literatur di mana penulis mengambil bahan ajar dari beberapa jurnal lainnya. Selanjutnya, definisi akan disampaikan oleh Firda Fauziani. Mikroenkapsulasi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengelilingi atau menyelubungi suatu zat dalam zat lain dalam skala yang sangat kecil, memberikan kapsul dari ukuran kurang dari 1 mikron hingga beberapa ratus mikron. Berarti menerapkan lapisan tipis untuk partikel kecil padat atau tetesan cairan dan dispersi. Berukuran partikel 50-5000 mikron. Sistem penghantaran obat terkontrol yang dirancang dengan baik dapat mengatasi beberapa masalah terapi konvensional dan juga meningkatkan kemanjuran terapi obat yang diberikan. Untuk memperoleh kemanjuran terapeutik yang maksimal, obat harus terkirim ke jaringan target dalam jumlah yang optimal dan dalam jangka waktu yang tepat akan menyebabkan sedikit toksisitas dan efek samping minimal. Selanjutnya, pembuatan akan disampaikan oleh Graciana. Pembuatan mikrokapsul. Hidroksipropil metilselulosa dispersikan dalam aseton pada beker gelas. Pada beker yang lain, parafin liquidum ditambahkan polisorbat 80 dan karbamazepin lalu diaduk dengan homogenizer. Ditambahkan larutan hidroksipropil metilselulosa sedikit demi sedikit. Pengadukan pada suhu kamar sampai seluruh aseton menguap. Mikrokapsul dikumpulkan dan dicuci 3 kali dengan aneksan. Lalu dikeringkan dalam lemari pengeringan selama 2 jam pada suhu 40-500 derajat Celcius. Mikrokapsul dapat dibuat dengan perbandingan karbamazepin dan hidroksipropil metilselulosa berturut-turut 1:1, 1:1,5, dan 1:2. Selanjutnya, mekanisme akan disampaikan oleh Florencia dan Maya. Mekanisme mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi adalah teknologi pelindung enkapsulasi bahan padat, cair, atau gas menjadi partikel mikro dengan diameter 1-1000 m dan telah banyak digunakan di bidang kedokteran, kosmetik, makanan, tekstil, dan bahan canggih. Keuntungan unik dari mikroenkapsulasi terletak pada bahan inti yang sepenuhnya dilapisi dan diisolasi dari lingkungan eksternal. Lebih penting lagi, mikroenkapsulasi tidak akan mempengaruhi sifat bahan inti, asalkan bahan cangkang yang tepat dan metode persiapan dipilih.
Oleh karena itu, mikroenkapsulasi sangat cocok untuk meningkatkan stabilitas campuran termokromik. Setelah dienkapsulasi, stabilitas termal dan ketahanan terhadap pencucian, asam, dan pelarut untuk bahan termokromik akan ditingkatkan secara signifikan, yang jelas memperluas bidang aplikasinya. Akibatnya, sebagian besar bahan termokromik konvensional diproduksi dalam bentuk bubuk mikrokapsul atau suspensi mikrokapsul. Inti dari mikroenkapsulasi adalah bahwa lapisan bahan cangkang yang seragam dan stabil menutupi bahan inti dengan reaksi fisik atau kimia. Produksi mikrokapsul dimulai pada tahun 1930-an dan berkembang pesat pada tahun 1970-an. Menurut mekanisme pembentukan dan kondisi cangkang, metode mikroenkapsulasi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu metode fisik, kimia, dan fisikokimia. Adapun metode fisik mikroenkapsulasi didasarkan pada prinsip fisik dan mekanik, dan pembentukan cangkang tergantung pada transisi fase padat ke cair di bawah pemanasan atau pengurangan kelarutan karena penguapan pelarut. Metode kimia didasarkan pada reaksi kimia, di mana monomer dengan molekul kecil berpolimerisasi untuk membentuk cangkang polimer. Dalam proses mikroenkapsulisasi fisikokimia, bahan pembentuk cangkang pralarut mengendap dari larutan mengikuti variasi suhu, nilai pH atau konsentrasi elektrolit, dan secara bertahap mengendap di permukaan bahan inti untuk membentuk cangkang. Morfologi akhir mikrokapsul terutama tergantung pada morfologi bahan inti. Umumnya inti pada tetap morfologinya selama mikroenkapsulasi, sedang mikrokapsul dengan inti cair biasanya berbentuk bola yang dihasilkan dari proses dispersi mekanis atau emulsi. Selanjutnya, struktur akan disampaikan oleh Firdaus. Struktur mikrokapsul. Kebanyakan mikrokapsul adalah bola kecil dengan diameter berkisaran antara beberapa mikrometer dan beberapa milimeter. Namun banyak dari mikrokapsul ini memiliki sedikit kemiripan dengan bola sederhana ini. Faktanya, ukuran dan bentuk mikropartikel yang terbentuk bergantung pada bahan dan metode yang digunakan untuk membuatnya. Berbagai jenis mikrokapsul dan mikrosphere diproduksi dari berbagai bahan dinding seperti monomer dan atau polimer. Tergantung pada sifat fisika kimia, inti komposisi dinding, dan teknik mikroenkapsulasi yang digunakan sebagai jenis partikel dapat diperoleh sebuah bola sederhana yang dikelilingi oleh lapisan dengan ketebalan yang seragam. Sebuah partikel yang mengandung inti bentuk tidak beraturan. Beberapa partikel inti tertanam dalam matrik bahan dinding yang berkesinambungan. Beberapa inti berbeda dalam kapsul yang sama dan mikrokapsul berdinding banyak. Selanjutnya, teknik akan disampaikan oleh Fitri Nuraini dan Frena. Teknik mikrokapsulasi. Enkapsulasi bahan makanan menjadi bahan pelapis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pemilihan proses mikrokapsulasi bahan makanan yang dimaksudkan. Proses mikrokapsulasi yang digunakan untuk enkapsulasi bahan makanan yang menguraikan berbagai metode yang digunakan untuk menyiapkan sistem makanan mikrokapsulasi. Bahan dan teknologi cangkang yang canggih telah dikembangkan dengan berbagai fungsi yang sangat luas sekarang dapat dicapai melalui mikrokapsulasi. Setiap jenis pemicu dapat digunakan untuk mendorong pelepasan bahan yang dienkapsulasi, seperti perubahan pH, pelapisan etestik, dan anti-eterik. Tekanan mekanis, suhu, aktivitas enzimatik, waktu, gaya osmotik, dan lain-lain.
Namun, pertimbangan biaya dalam industri makanan jauh lebih ketat daripada di industri farmasi atau kosmetik. Secara umum, 3 tindakan pencegahan perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan mikrokapsul, pembentukan dinding di sekitar bahan, memastikan bahwa kebocoran tidak terjadi, dan memastikan bahwa bahan yang tidak diinginkan dijauhkan. Teknik enkapsulasi meliputi pengeringan, semprot, spray sealing, atau pendinginan semprot, pelapisan ekstruksi, pelapisan fluid bed, jebakan liposom, liofilisasi, konservasi, pemisahan suspensi, sentrifugal, koristalisasi, dan instruksi kompleksasi. Pemilihan mikroenkapsulasi, metode, dan bahan pelapis saling bergantung. Berdasarkan bahan pelapis atau metode yang diterapkan, metode atau bahan pelapis yang sesuai dipilih. Bahan pelapis yang pada dasarnya adalah bahan pembentuk film dapat dipilih dari berbagai macam polimer alami atau sintetis, tergantung pada bahan yang akan dilapisi dan karakteristik yang diinginkan dalam mikrokapsul akhir. Komposisi bahan pelapis merupakan penentu utama sifat fungsional mikrokapsul dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bahan tertentu. Bahan pelapis yang ideal harus menunjukkan karakteristik berikut. 1. Sifat reologi yang baik pada konsentrasi tinggi dan kemampuan kerja yang mudah selama enkapsulasi. 2. Kemampuan untuk membubarkan atau mengemulsi bahan aktif dan menstabilkan emulsi yang dihasilkan. 3. Non-reaktivitas dengan bahan yang akan dienkapsulasi, baik selama pemrosesan dan penyimpanan yang lama. 4. Kemampuan untuk menyegel dan menahan bahan aktif di dalam strukturnya selama pemrosesan atau penyimpanan. 5. Kemampuan untuk sepenuhnya melepaskan pelarut atau bahan lain yang digunakan selama proses enkapsulasi di bawah kondisi pengeringan atau desolventisasi lainnya. 6. Kemampuan untuk memberikan perlindungan maksimal pada bahan aktif terhadap kondisi lingkungan, misalnya oksigen, panas, cahaya, kelembapan. 7. Kelarutan dalam pelarut yang dapat diterima dalam industri makanan, misalnya air etanol. 8. Non-reaktivitas kimia dengan bahan inti aktif. 9. Status food grade yang murah. Selanjutnya, kompleksasi akan disampaikan oleh Gita Jayaningrum. Kompleksasi inkursi molekuler adalah cara lain untuk mencapai enkapsulasi. Tidak seperti proses lain yang dibahas, teknik ini terjadi pada tingkat molekuler. Siklodextrin biasanya digunakan sebagai media enkapsulasi. Siklodextrin adalah turunan siklik dari pati yang terdiri dari 7 unit glukopirinosa. Mereka dibuat dari pati terhidrolisis bagian maltodextrin dengan proses enzimatik. Bagian luar molekul siklodextrin bersifat hidrofilik, sehingga bagian dalam bersifat hidrofobik. Molekul tamu yang apolar dapat terperangkap ke dalam rongga internal apolar melalui interaksi hidrofobik. Rongga internal berdiameter sekitar 0,65 nanometer ini memungkinkan masuknya senyawa minyak esensial dan dapat mengambil satu atau lebih molekul volatil rasa. Dalam metode ini, senyawa rasa terperangkap di dalam pusat berongga dari molekul siklodextrin. Selanjutnya, perekat akan disampaikan oleh Francisca Miranda. Perekat mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi adalah metode untuk memisahkan pelarut pengaktif atau katalis reaktif dari dasar perekat. Bahan apakah padat atau cair dikemas dalam kapsul mikroskopis yang sangat kecil. Ketika adhesi diinginkan, pelarut yang dienkapsulasi dilepaskan dengan memecahkan kapsul dengan panas atau tekanan, dan perekat lengket dengan ambil instan diproduksi. Selain pelarut, sejumlah kecil plasticizer atau tackifier dapat terkandung dalam kapsul. Kapsul terbuat dari gelatin dan tidak larut dalam air dan netral terhadap pelarut.
Perekat yang diaktifkan panas adalah bentuk lain dari mikroenkapsulasi. Bahan peniup dicampur dengan pelarut dalam kapsul. Setelah aplikasi panas, zat peniup menguap dan memecahkan kapsul, melepaskan baik seluruh perekat atau pelarut yang dibutuhkan untuk membuat perekat lengket. Bentuk enkapsulasi ketiga ini melibatkan perekat dua bagian seperti epoksi atau poliuretan. Pada tipe ini, resin dasar dan katalis disimpan dalam wadah yang sama. Katalis dapat dilepaskan dengan tekanan atau dengan cara lain untuk menyembuhkan perekat. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fitria Tahta. Kesimpulannya yaitu banyak ahli gizi dan lembaga penelitian makanan mencari bahan baru dengan manfaat kesehatan yang mungkin. Fitokimia, bahan-bahan yang berasal dari kayu seperti phytosterol, pro, dan prebiotik. Jenis baru karotenoid, trace mineral, dan polifenol adalah contoh dari bahan-bahan tersebut. Banyak dari bahan-bahan ini akan tersedia dalam bentuk murni dalam waktu dekat. Menambahkannya ke sistem pangan seringkali menumbuhkan inovasi teknologi. Tantangannya adalah memilih teknik mikroenkapsulasi dan bahan enkapsulasi yang sesuai. Meskipun berbagai macam produk enkapsulasi telah diperkembangkan, diproduksi dan berhasil dipasarkan di industri farmasi dan kosmetik, mikroenkapsulasi telah menemukan pasar yang relatif jauh lebih kecil di industri makanan. Teknologi ini masih jauh dari berkembang sepenuhnya dan belum menjadi alat konvensional dalam repertoar ilmuwan makanan karena beberapa alasan. Mikroenkapsulasi tentu akan memainkan peran penting dalam proses ini, meskipun akan selalu membuat bahan lebih mahal untuk digunakan di mana bioavailabilitas harus sesuai diperkembangkan dengan hati-hati. Penggunaan bahan makanan yang dienkapsulasi mikro untuk aplikasi pelepasan terkontrol merupakan alternatif yang menjanjikan untuk memecahkan masalah utama pengiriman bahan makanan yang dihadapi oleh industri makanan, serta dalam memecahkan kekurangan zat gizi mikro, terutama di negara-negara seperti India di mana mereka banyak ditemukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.